Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa nakhussusan asy-syekh al-Bajuri. Wa nakhussusan ila Imam Busiri. Liman sahiba fatajil di Nabi Basil. Masa saja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita baca bersama sholawat burdah dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, tadi tutup dengan pasal 10. Insyaallah sholawat burdah ini yang disusun oleh Sahibil Burdah, makomnya di Mesir, di Misra. Beliau Imam Busiri merupakan orang yang jatuh cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ketika bahasa cinta itu bahasanya metafora. Dalam bahasa Indonesia itu metafora itu berlebih. Laksana bulan, laksana bintang. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan berlebihan. Memang bahasa cinta begitu. Kalau bahasa cinta apa adanya kan hambar. Kamu cantik misalkan. Jadinya kan lurus-lurus aja. Nah, kalau sudah laksana anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, itu sudah bahasa-bahasa metafor. Baik hadirin rahimakumullah, mari kita masuk ke pasal pertama. Di sini Imam Bajuri beliau dalam Burdatul Madih di pasal pertama, ketika kita dari kecil kita mengenal itu sholawatan ya Rabbi bil Mustafa, tapi barangkali baru tahu itu tuh burdah. Ya, burdah. Rabbi bil Mustafa mallu maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, itu tuh burdah. Di pasal awal kita dapatkan amin tadzakuri jiranin bidhi salami najastadam an jara min muqlatin bidami. Nah, amin tazakkuri jiranim bidhi salami. Qauluhu amin tazakkuri ila akhirih al-hamzah lil istifham. Hamzah yang pertama itu adalah huruf istifham. Huruf istifham itu untuk menanyakan, artinya apakah. Wa min li ta'lil, untuk menentukan. Wal muradu bil jiran, lananapun utawi murad maksud bil jiran dengan jiron al mahbubun. Jiron itu bahasa Arabnya tetangga. Apakah kamu mengingat tetangga? Bizi salami. Bizi salam itu nama daerah Gempol gitu ya. Cikarang, Sukadami. Jadi amin tazakkuri jironim bizi salami. Apakah engkau tidak mengingat? Gitu. Jiran al maksud di sini al mahbubun, orang-orang yang dicintai. Wal muradu bidhi salam maudu'un baina Makkah wal Madinah. Ji salam itu tempat di antara Makkah dan Madinah. Antara Cibarusah dan Cikarang ada Serang ya. Antara Makkah dan Madinah ada Zi Salam. Nah, jadi Zi Salam itu nama tempat.
Majaz tadam'an jaro min muqlatin bidami. Majaz tadam'an jaro min muqlatin bidami. Wa kunni bimajazid dam'i bidami an kasratil bukai. Jadi banyak menangis gitu ya. Wa dam'i ma'un bisu'adi ila dimag. Ma'un yasmudu ila dimag. Fayasilu min majril uyun bisababi syaddatil hararatil goriziyah. Jadi yang disebut damun itu air mata gitu ya. Air mata yang keluarnya karena syiddah, sedih yang sangat ya. Kalau diterjemah artinya apa? Itu diterjemah juga ada burdah terjemah. Apa? Amin tazakkuri jironim bidi salami. Apakah engkau tidak mengingat kekasihmu yang ada di Salam? Majaz sadam anjaro min muklatin bidami. Sedangkan keluar air matamu min muklatin bidami. Air mata darah. Ya. Sampai keluar air mata darah. Nah, kalau yang sudah menolak bahasa cinta dari awal sudah pasti berlebihan. Memang bahasa cinta dalam bahasa Indonesia kita dulu mengenal ada majas metafora, ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ya nggak? Itu amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa umadal barku fi zulma'i min idomi famani aynaka in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta astafiq ya imi. Qauluhu am habbatir rihu, am harfu atpin yatlubi wa yatlubu biha wa bil hamzati at-ta'yin wa wawul atfi imma ala haqiqatiha aw bima'na aw wa amma hububu rih min jihati kazimatin fali annal muhibba daiman yufakkiru fi mahasini mahbubihi. Am habbatir rihu min tilqai kazimatin, hembusan angin dari kazimah, wa aumadul barku fi zulma'i min idomi. Jadi hendaknya kalau ada burdah yang ada terjemahnya bahwa yang itu nanti di sini kan ininya per huruf. Amin tazakkuri jironim bidi salami, di atas itu sudah diawali dengan kata zikir. Amin tazakkuri, zakaro yuzakiru tazkiron tazkirotan tizkaron. Jadi di sini kita akan mendapatkan bagaimana beliau Imam Busiri meletakkan zikir itu di awal. Meletakkan zikir itu di awal. Zikir yang dimaksud yang mana? Zikir secara bahasa adalah mengingat, seperti terjemah tadi. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu kemarin tadi malam ya kita sampaikan dalam bahasa Arab itu sebelum kita masuk ke dalam sesuatu, dalam kita ngaji itu harus sepakat dulu apanya, definisinya. Maka ada mabadi asroh. Inna mabadi kulli fannin asroh, al-haddu wal mawdu'u thumma samroh, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdad hukmu syari. Had itu adalah takrif. Takrif itu adalah definisi. Definisi itu ada syaratnya. Yang pertama jami'un, mencakup. Yang kedua mani'un, mencegah kepada yang bukan. Yang ketiga munakisun, bisa dibulak-balik. Yang keempat muttoridun, diterima. Kita kasih contoh. Botol.
apakah itu botol? Maka ketika kita mengatakan botol adalah tempat untuk air, sudah masuk definisi belum? Atau ada lagi? Ketika saya menyebut botol, botol itu apa? Tempat air. Nah, kalau ada seseorang mengatakan botol dengan definisi lain, botol adalah alat untuk membersihkan kaca misalkan, masuk nggak? Masuk nggak? Karena bukan jami'un, tidak mencakup kepada yang dimaksud. Yang kedua adalah mani'un, mencegah kepada yang bukan. Definisi yang diterima itu mencegah kepada yang bukan, maka tertolak. Ketika mengatakan botol adalah tempat untuk menyimpan air, definisi selain itu tertolak, tercegah. Nah, itu cara definisi yang benar. Ketiga, munakisun, bisa dibulak-balik. Botol adalah sesuatu tempat wadah untuk menyimpan air. Tempat untuk menyimpan air disebut juga botol, ada ember dan lain sebagainya. Jadi bisa panjang definisi itu. Botol adalah tempat untuk menyimpan air yang bentuknya, kemudian ukurannya, ya. Maka definisi selain itu salah. Nah, sekarang masuk kepada zikir. Zakaro yazkuru, artinya mengingat. Maka ketika kita bertasbih, bersolawat, tasbih dan solawat kita itu apakah masuk zikir, apakah masuk membunyikan? Kan ada tilawah, ada membaca, ada qoro'a. Qoro'a itu membaca. Membaca itu definisinya diucapkan oleh lisan, dipikirkan oleh akal, dirasakan oleh hati. Tiga. Nah, maka di sini amin tazakkuri jironim bidi salamin. Nah, zikir yang dimaksud yang mana? Ketika kita melafalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau kalimatut tauhid la ilaha illallah, tidak cukup hanya tadi ya. Kalau dibunyikan, HP juga bisa membunyikan ya. La ilaha illallah 1000 kali. Oh, dia bisa sendiri tuh membunyikan. Kenapa kita sholat, kita baca Quran belum ada asar, misal ya, contoh belum ada pengaruh kepada hati kita, boleh jadi baru membunyikan, belum membaca ya. Membaca yang dimaksud yang mana? Yang tadi, ketika lisannya mengucapkan, akalnya memikirkan, hatinya itu merasakan. Dalam konteks itulah bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah khusyuk dalam sholatnya, karena setiap bacaan-bacaan yang beliau ucapkan sudah mencakup kepada definisi tadi. Kenapa hari ini banyak jidal, banyak perdebatan, bahkan kadang-kadang yang bukan kamarnya ikut pula berdebat? Karena banyak orang, kan orang itu ada yang tahu bahwa dirinya tahu, ada yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, ada yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, yang paling parah yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. La yadri annahu la yadri. Itu paling parah gitu.
Sehingga ketika masuk, saya mohon maaf ya, kedengeran kan ya makanya juga dengarnya. Sehingga ketika masuk ke dalam diskusi publik gitu, diskusi tentang keilmuan yang khusus, banyak yang jauh gitu, dari kaidah ilmiahnya gitu. Karena apa? Karena menurut pendapat sendiri. Seperti tadi ketika dicontohkan dengan botol saja, kata dia mah botol itu muk, beda gak botol dengan muk? Mungkin sama-sama tempat air tapi beda fungsi gitu ya. Kata kita sebut botol, kata dia ember gitu, karena emang benar sama-sama tempat menyimpan air. Tapi karena definisinya tidak sepakat, akhirnya beda. Gitu. Nah, kemudian masuk kepada jami'un mani'un munakisun mutoridun, ketika zikir yang dimaksud tadi sudah melapalkan dengan lisan, kemudian memikirkan dengan akal, merasakan dengan hati, kemudian mulai kita masuk membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kan ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang pakai huruf, ada yang tanpa huruf, yaitu semesta raya. Kalau kata orang Sunda mah ngaji mah ada ngaji huruf alif batasa, ada ngaji hirup, ngaji kehidup, ngaji irup, ngaji urip gitu, ngaji kehidupan kita sehari-hari. Ngaji huruf jelas dimulai dari ngaji tajwid gitu ya, kemudian masuk ke dalam fan-fan keilmuan yang banyak itu. Nah, bagaimana nanti di bait berikutnya kita dapatkan ayah sabu subba annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudtarimi. Bagaimana cinta itu bisa disembunyikan gitu. Ayah sabu annal hubba munkatimun. Bagaimana cinta itu bisa kamu sembunyikan ketika fakaipa tunkiru hubban ba'dama syahidat, ketika orang sudah menyaksikan syahadat. Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat itu apa? Kembali kepada definisi. Kan kita yang ada di pemahaman kita, syahadat itu ketika masuk ke dalam terjemah adalah saya bersaksi. Itu kata siapa? Kita nggak tahu. Coba syahadat, syahida menurut kamus bahasa Arab. Menurut kamus bahasa Arabnya aja dulu. Dari sisi bahasanya apa itu? Syahida yashhadu. Ada melihat, ada ngelirik, ada menyaksikan, kan beda. Kalau menyaksikan itu apa tuh? Beda gak dengan melihat? Saya bersaksi, saya melihat, beda nggak? Makanya bahasanya beda, berarti beda. Kan ada sinonim gitu ya. Kan ada bahasa itu ada tingkatan. Sebelum tidur apa? Sebelum tidur sebentar itu apa? Bunga tidur nguap. Kemudian sebelum tidur lindur. Bukan lindur. Apa tuh bahasanya? Pokoknya begitu. Kan beda-beda tuh. Ya maksudnya seperti itu.
Jadi pakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana seseorang mengingkari cinta kepada Tuhannya, cinta kepada nabinya setelah dia bisa menyaksikan, setelah dia bisa nyakseni, setelah dia bisa merasakan membaca tadi, merasakan kasih sayang Tuhannya, merasakan kasih sayang nabinya. Dia tidak akan bisa memungkirinya. Maka tadi cintanya sangat dahsyat, rindunya sangat berat, ketika menangis pun sampai keluar air mata darah. Itu ya, ketika air mata darah. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana kita mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, orang yang sudah nyakseni keagungan Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah dimampukan istiqomah berjamaah sholat subuh, sebelumnya sholat sunat fajar, kan suka ada tuh ya, Bill Gates nomor sekian, kemudian Elon Musk nomor sekian, orang terkaya di muka bumi. Ternyata nomor satu orang yang mampu sholat sunat fajar, sholat sunnah qobliyah. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini mampu melaksanakannya, bahkan istiqomah melaksanakan, bahkan berusaha mampu melaksanakannya. Nah, tetapi ketika mampu melaksanakannya, namanya orang punya dunia dan seisinya, kira-kira seneng nggak? Orang di garasinya punya 2, 3, 4, 5, itu senyumnya udah beda itu. Jalannya udah beda ya. Dehemnya juga udah beda. Gitu ya. Ini Nabi sabdakan punya dunia dan seisi. Dan orang yang sholat fajar itu punya itu semua. Dan kita melaksanakannya. Tapi bahagianya seperti itu tidak. Kalau punya kebahagiaan seperti itu, ya Allah, tadi subuh saya bisa berjamaah bahkan sholat sunat fajar, terus punya kebahagiaan seperti kita bahagia dengan materi-materi itu sudah bersaksi. Maka kaifatun kirahubban ba'da ma syahidat. Bagaimana kamu bisa memungkiri, ingkar terhadap nikmat Tuhan ketika hatimu sudah nyakseni, gitu maksudnya. Ya. Jadi banyak cara gitu, banyak cara menuju Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu tetap riang, syukur, ridho dengan ketetapan Allah. Contoh nomor 2, ketika musim haji, kita bergembira, bangga dengan saudara-saudara kita yang menjadi duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Lalu kita yang secara nisab gitu, secara waktu, secara materi belum dapat bagian, bagaimana kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri? Apakah kita terobsesi ke Mekahnya? Apa terobsesi bertemu dengan Allahnya? Karena ada yang bertamu ke rumah seseorang tapi tidak bertemu. Ada yang sudah bertemu berkali-kali meskipun belum bertamu. Tapi rumusnya yang bertamu ya bertemu gitu. Rumusnya begitu, sunatullahnya begitu. Iya enggak? Tapi jangan dihilangkan, jangan dinafikan. Ada yang belum bertamu tapi sudah bertemu. Siapa yang sudah nyakseni itu? Yang sudah paham bersaksi itu? Maka dalang membahasakannya layang jamus kalimusodo gitu. Jadi ada
nilai yang sangat tinggi di situ. Bagaimana kita cara berbahagianya? Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, summa yazkurullaha hatta yatlu asy-syamsu, kana ajruhu mislu hajatin wa umratin tamam." Siapa orang sholat subuh berjamaah, summa yazkurullaha, kemudian dia berzikir, setelah sholat itu berzikir, bisa wirid, bisa baca Quran, bisa taklim, bisa zikir la ilaha illallah, hatta yatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Kana ajruhu mislu hajatin wa umratin, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Tamam, kata Rasulullah, tamam, sempurna, artinya apa? Mabrur. Kita bertamu belum tentu mabrur, karena mabrur itu bukan piala. Yang kita pikir mabrur itu piala, datang ke sana, selesai manasiknya dapat piala yang namanya mabrur. Mabrur itu proses transformasi. Mabrur itu ketika datang kembali ke Nusantara, balik ke rumahnya masing-masing, ibadahnya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat. Itu mabrur. Nah, orang yang nyakseni, sebagaimana yang Imam Busiri sebutkan dalam burdahnya, kaifatun kiru hubban ba'da ma syahidat, bagaimana seseorang mengingkari untuk mencintai kepada nabinya setelah dia sudah menyaksikan bagaimana rahman rahimnya Tuhan kepada dia sendiri. Ketika kita sangat terobsesi ingin ke sana, kan Allah punya cara. Kenapa dengan fasilitas itu yang gratis yang bisa kamu lakukan, kamu tidak lakukan itu gitu? Kenapa mesti mengejar-ngejar? Kalau kata kiai kita nih sama siapa? Huda itu, Manon Jaya, kata beliau kalau lagi bangun rumah, bangun pondasi, jangan mikirin genteng gitu. Ya, berrukun Islam pun juga begitu. Ya, syahadat itu pondasi. Maka mari pondasinya perkuat gitu. Pondasinya perkuat, tiangnya kita tegakkan gitu ya. Kemudian semuanya itu kita laksanakan zahiran wa batinan. Bukan gara-gara ngerti, tadi malam sudah ngejibur dah nih. Saya mah sudah tahu isinya mau haji itu. Cukup dengan sholat subuh berjamaah, jadi gak usah ke haji. Nggak begitu juga gitu. Tetap itu diusahakan, karena manis istato'a itu orang yang berusaha memampukan diri gitu. Bukan yang mampu, tapi orang yang memampukan diri. Artinya ada effort, ada usaha untuk cara bagaimana bisa ke sana. Tetapi di sela-sela kita sambil berusaha begitu, bagaimana biar bisa bahagia? Gitu. Sudah bisa tersenyum dengan keadaan kita, kemudian kita tafakur, merekuh ke dalam diri sendiri. Setelah zikir pada subuh, kita bisa senyum sendiri. Ya Allah, terima kasih. Kata Rasulullah, kata Nabi, engkau tamam haji dan umrah. Itu syahidat, itu nyakseni, itu ya. Jadi tanawwa'at ajnasul a'mali tanawwu'i wadidatil ahwal, itu banyak cara menuju kepada Allah. Startnya berbeda, latar belakangnya berbeda, tidak mesti sama itu. Memang ada yang caranya begitu. Ya, yang bertemu itu kan yang dipanggil gitu ya. Yang bertemu itu yang dipanggil. Kemudian kalau kita melihat Ka'bah hakiki kan, Baitullah itu, ya, Baitullah itu adalah mana? Yang secara hakiki itu adalah Ka'bah ruhani itu mana? Kolbu kita, ruhani kita. Bahkan seniman itu kadang-kadang dalam juga. Ebit GAD, ya. Tuhan ada di sini, di mana katanya? Di dalam jiwa kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya apa nih? Kita baca burdah ini ketika sudah paham, sudah tahu bait per baitnya, maksudnya, maknanya, bagaimana Sahibu Burdah ini Imam Busiri dalam keadaan sakitnya, kemudian beliau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakzotan gitu, sadar gitu. Karena di saat sakitnya tadi, kalau bahasa kita mah paralysis itu lumpuh ya. Nah, beliau hanya bisa bersolawat, berdoa. Nah, nanti kita baca lagi nih sampai ke bait yang mana Rasul melanjutkan baitnya gitu, ke sini gitu. Lah, kemudian kan kita hari ini mendapatkan ya, sholawat ya Rabbi bil Mustafa ini di mana saja dilantunkan. Ya, di mana saja dilantunkan. Terus bedanya apa? Bedanya, kalau berbicara bedanya apa sih? Umat Islam yang membaca dengan bukan umat Islam yang membaca. Bukan umat Islam pun kalau membaca emang pinter, Pak. Ya buktinya ya, negara-negara maju itu ya nggak semuanya negara Islam gitu. Tapi karena membaca ya pinter. Sunnatullahnya seperti itu. Lalu bedanya apa? Iqra bismi, bedanya apa? Iqra yang bismi Rabb dengan gak bismi Rabb. Kalau pakai bismi Rabb itu kesananya kebarokahan, kebaikan. Orang yang menciptakan inovasi-inovasi itu tidak semua berbuah kebaikan. Yang menciptakan bom itu orang jenius. Tapi faktanya merusak bumi. Itu barokah tidak? Tapi ketika berbicara baca, ini rahman Allah. Kan ar-Rahmani sifatnya Allah, kang maparinan nikmat gede ing dalam dunia dan akhirat. Siapapun diberikan nikmat itu. Orang baca, muslim dan muslim, pinter ya. Tapi ketika masuk tadi, bedanya apa? Bedanya adalah Bismi Rabb. Kalau umat Islam, Muslim, itu Bismi Rabb, dengan nama Tuhan. Bedanya apa? Orang bekerja tidak disambungkan rohaninya kepada Tuhan dengan yang los-los saja. Bedanya banyak. Dapatnya juga jauh gitu. Kalau motivasinya hanya kerja, ya motivasinya berarti salary doang, reward doang, gaji doang. Tapi yang motivasinya agama, bekerja itu adalah Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja. Allah menyukai orang-orang yang bekerja keras. Beda semangatnya tuh. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Denganku ada yang telah ada, denganku akan ada apa yang akan ada. Jadi fungsi bismillah itu, doa di setiap aktivitas itu tadi. Ya mungkin kita terlewat tapi sudah dijalankan. Atau mungkin sudah dijalankan tapi teorinya baru dapat. Nah, tetapi yang lebih penting adalah bahwa Imam Busiri ini di dalam Qasidah Burdah ini, pasal pertama beliau menyitir tentang zikir, menyitir tentang mengingat Allah, menyitir bagaimana zikir ini adalah pondasi untuk kita bisa bersaksi. Bisa bersaksi itu adalah rukun Islam yang pertama. Islam yang pertama adalah asyhadu alla, ya syahadatain ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu itu bersaksi itu
yang bagaimana agar sujud kita, ruku kita, tahiyat kita semuanya gitu. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ya. Tidak semata-mata ritual belaka, tidak semata perintah, tetapi di dalamnya adalah kewajiban, kemudian cara hati kita menerima. Karena kita sering mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Nah, bagaimana kita mengatakan kalimat tersebut sementara penuh kesusahan, penuh apa bahasanya, ngerasula itu apa? Keluh kesah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ridho tapi di dalamnya adalah jazu'a, keluh dan kesah, meskipun itu adalah bagian dari sifat kemanusiaan. Ada sifat kemanusiaan. Bahkan pada nabi, para rasul juga punya sifat kemanusiaan, al-aradul basyariyah itu ya. Ya cemburu, ya ke pasar, ya mencintai, ya sakit. Jadi apa? Kalau kita balik kepada kehidupan sosial, jangan lupa sifat-sifat kenabian gitu. Ketika kita merasa sedang high itu ya, sedang merasa high level, apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Itu ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ya biasa-biasa aja gitu. Ya nangis, ya cemburu, ya terluka, ya berdarah. Terus gara-gara sholat kita sudah istiqomah, kita pengen, ya Allah kok saya kena batu masih berdarah? Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Umat Islam itu agama yang logis. Grandmaster contohnya Rasulullah, sudah itu. Adapun Allah tolong bonus, itu ya. Bukan gara-gara kita beribadah istiqomah lalu kita merasa boleh mengatur Tuhan. Gimana sih itu? Emang yang Tuhannya siapa gitu. Kan gara-gara, maka saya Ibnu Athaillah Sakandar dalam hikamnya di pasal pertama beliau mengatakan, sampai jam berapa ini? Beliau mengatakan di kitabnya min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ciri hamba yang tergantung pada amalnya begini katanya, sedikit harapannya. Kalau banyak dosa, ya Allah kira-kira diterima enggak ya tobat saya. Tapi kalau banyak amal, tidak seperti lagi banyak dosa, seakan-akan amalnya itu diterima aja. Maka ulama itu, kenapa ba'da sholat ada wirid? Karena beliau sadar, arif billah, paham, mengerti kepada Tuhannya. Ya Allah, saya minta maaf, tadi sholat saya kosong banget itu. Mungkin pas tahiyat juga baru nyangkut itu. Dalam 5 menit itu nyangkutnya pas tahiyat, kadang-kadang itu juga lewat itu. Maka ditambali itu dengan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullah. Istighfar dulu ya. Karena bini kita pun kalau marah manyun terus itu. Kalau sudah ngasih ampun, besoknya kopi ada lagi. Ya, kalau sudah dimaafin, kita minta maaf dan dimaafin, besoknya kopi ada lagi. Itulah mengapa sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Karena kalau sudah diampuni, biasanya dikasih gitu ya. Coba perhatikan, ada yang sholawat dulu, ada yang istighfar dulu. Dua-duanya ada marojinya, ada dasarnya. Tinggal itu mazhabnya, mazhab siapa itu. Maksudnya yang melakukan itu siapa, Imam Sazili kah? Gitu.
Jadi ada yang istighfar dulu. Tadi mana? Buktinya tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berantem, sebelum kata maaf keluar nggak ada itu kopi. Kalau maafnya sudah keluar, ada kopi. Maka sebelum berdoa itu, ulama itu berpendapat istighfar duluan. Itu istighfar dulu. Itu. Ada yang sholawat dulu. Karena itu stempelnya itu. Surat tanpa stempel kan bodong. Gitu ya. Surat nah, bersama kita insya Allah kita ngaji ini, ngaji rasa juga ngaji ilmiah gitu. Ngaji ilmu gitu. Karena cinta kepada Allah itu datang dengan cinta perasaan, itu mah pemberian ya, ada dengan ilmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu datang dengan mahabbah, dengan ilmu. Nah, orang yang mahabbah itu udah di atas ilmu sebetulnya. Karena yang berilmu pun belum tentu mahabbah gitu. Tetapi jangan kepedean, karena segala sesuatu itu harus dibimbing dengan ilmu. Gitu ya. Itulah kenapa ayat pertama turun itu Iqra. Iqra bukan u'bud. Baca. Maka apakah kita betul-betul seorang muslim ketika perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah Tuhan itu dalam kitab suci yang kita baca, kemudian yang kita ridho, wabil Qur'ani apa? Raditu billahi robba wabil Islami dina, wabil Qur'ani apa? Dengan Quran. Kemudian kita muslim sama sekali tidak cinta dengan ilmu. Dibuktikan apa? Gak ada buku sama sekali di rumah orang muslim. Minimal ada Al-Quran. Tuh ketahuan tuh ya. Minimal ada Al-Quran. Masalah dibaca tidak kembali pada diri kita masing-masing. Minimal ada buku sesuai dengan profesi kita. Kita seorang insinyur, minimal ada 5 buku tentang keinsinyuran. Kita tukang bas, minimal ada 5 buku tentang bagaimana cara membas yang benar. Kita pedagang, minimal ada 5 buku. Karena itu adalah perintah pertama, Iqra. Bagaimana kita mengakui Islam di rumah nggak ada buku itu? Ada PDF katanya. Poinnya adalah membacanya. Artinya kalau buku yang fisik itu kan segar ke mata gitu. Dan memang sunatullahnya seperti itu. Kalau di tab di laptop itu cepet capek mata ya karena radiasi. Itu kan balik lagi masing-masing, intinya perintah pertama itu baca gitu. Maka bagaimana mungkin kita menjalankan sesuatu tanpa dipandu dengan ilmu? Kulkas aja ada buku petunjuknya. Kulkas ada buku petunjuknya. Ya. Apalagi kehidupan gitu ya. Buku petunjuknya adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini dimaknai oleh para beliau-beliau, para alimil ulama, para guru-guru kita yang tasalsul sampai kepada Rasulullah. Ya, sampai kepada Rasulullah. Beliau punya kapasitas. Jangan langsung ke Rasulullah, nggak bisa Pak. Ya, karena mempelajari Quran butuh ilmu. Itu ya. Ilmunya dari mana ya? Belajarnya ke ulama. Justru belajar ke ulama itulah yang nyambung kepada Rasulullah. Gitu. Nggak bisa bypass. Paralon yang kita dapatkan itu nggak kita langsung ngambil ke mana? Ke reservoirnya ke sono. Tetap aja tuh lewat cabang-cabang. Ya, begitupun beragama. Nggak bisa begitu. Ya, begitu kan? Nah, sepakat. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan kembali burdah ini. Kita sambungkan dengan fikih, dengan tasawuf, dengan kajian-kajian kehidupan.
Sehingga Burdatul Madih ini, qasidah burdah ini, selain kita bacakan dalam doa-doa kita, pun juga kita bacakan bersama. Ya, mungkin ke depan kita ngundang lagi majelis-majelis yang lain ya, biar lebih semarak, karena vokal saya mah terbatas, nanti ada munsidnya lah ya, biar lebih ini gitu ya. Tapi kalau sudah cinta itu bukan masalah suaranya gitu. Ya, kita tergetar hati itu kalau yang ngaji itu Muammar ZA, tergetar hati. Kalau yang ngaji bukan Muammar nggak tergetar. Yang menggetarkan itu lafaz Allahnya apa suaranya gitu. Nah itu belum bersaksi juga gitu. Nah yang sudah bersaksi itu yang menggetarkan lafaz Allahnya bukan suaranya. Syukur-syukur ditambah itu. Itu namanya kita masih butuh instrumen untuk bisa bersaksi. Harus sedih dulu, dimatikan lampu dulu, dibuatkan video dulu kayak seminar-seminar motivasi. Bayangkan suatu hari baru bisa menangis. Apa sekeras itu hati kita, kan begitu. Iya. Nah, nah itu pentingnya ilmu begitu, sehingga kita yang tadinya susah terlewati, oh ternyata ini begini nih, bisa ditarik, ternyata begini doang nih. Nah, kan bilang oh itu setelah kita mengerti, kan begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.